Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ibu Julisa. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video drama singkat nih tentang skandal Jiwasraya. Perkenalkan, nama aku Jason Moreno dengan NIM 2024-50168. Nama aku Kason dengan NIM 2024-50144. Nama aku Fitri Selesai dengan NIM 2024-50152. Nama aku Hendrik Elian dengan NIM 2024-50365. Nama aku Aisyah Demiana dengan NIM 2024-50124. Aku Nazar itu dengan NIM 2024-50158. Selamat menyaksikan video kami. Oke guys, hari ini kita harus selesaiin video tugas makalah kita dari skandal Jiwasraya, jadi jangan pada bercanda ya. Santai siap, aku siap asal boleh makan. Berat, serius dulu lah, jangan bercanda dulu. Selalu ceng, kan ini bukan doang, bukan investasi bermasalah. Gak bakal ngilangin dari negara. Oke, kita mulai dari masalah inti Jiwasraya. Kerugian negara itu terjadi karena pengendalian internal mereka tuh lemah banget. Nah, yang benar, terutama di bagian manajemen resiko sama monitoring investasinya. Mereka tuh masuk ke investasi yang resikonya tinggi, tanpa sistem kontrol yang memadai. Dan yang paling parahnya itu, laporan keuangan mereka itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mereka itu tidak berjalan secara efektif. Benar, setuju. Seharusnya sistem informasi mereka itu dari awal bisa mendeteksi anomalinya. Kayak misalnya itu kayak pas misalnya aset Jiwasraya itu lagi naik secara nggak wajar, maksudnya itu kan bisa terdeteksi sejak awal nggak sih? Ceng, ini kan gue lagi ngecek laporan investasi Jiwasraya tahun lalu. Nah, kok naik 13%? Coba lihat. So, ini mah tiket parkir kita kemarin. Oh iya. Apaan sih? Serius guys, dari kasus ini ada dua hal yang pertimbangan. Yang pertama, pengendalian internal itu harus kuat. Terus yang kedua, sistem informasi akuntansi itu harus bisa memberikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Nah betul, di Jiwasraya keuangan itu gagal. Makanya manipulasi laporan keuangan itu bisa terjadi lama tanpa mendeteksi sama sekali. Nah, ini juga bukti bahwa tata kelola perusahaan itu belum berjalan sesuai dengan prinsip GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Kalau governance yang benar, harusnya ada komite audit yang aktif. Habis itu juga harus ada manajemen risiko yang tepat dan juga sedianya harus terintegrasi untuk monitoring. Bener tuh, tapi di Jiwasraya ini malahan banyak hasil keputusan investasi yang nggak melewati analisis yang memadai. Jadi istilahnya bukan cuma salah angka, tapi salah sistem. Jadi apa sih pelajarannya buat perusahaan lain? Pertama, bangun fondasi sistem informasi yang kuat, jangan hanya sebagai formalitas. Nah yang kedua itu audit internalnya itu juga harus independen, jadi bukan cuma pajangan. Terus yang ketiga, semua keputusan investasinya itu harus disertai dengan analisis risiko yang nyata. Yang terakhir itu budaya perusahaan harusnya mendukung transparansi, bukan nutupin masalah. Skandal Jiwasraya adalah bukti bahwa pengendalian internal yang lemah bisa berdampak besar bagi negara. Dan kalau si yang nggak berjalan dengan baik, Angga bisa menipu. Bahkan lebih menipu dari temen yang bilang cewek. Tapi dari kasus besar, kita dapat pelajaran besar juga. Tata kelola perusahaan itu bukan cuma teori, tapi wajib diterapin agar kerugian seperti ini tidak terulang kembali. Perusahaan harus membangun sistem yang jujur, transparan, dan akurat. Dan kita sebagai generasi baru, calon akuntan dan manajer harus ikut menciptakan budaya tersebut. Baik, sekarang kami kelompok 2 akan melanjutkan ke presentasi yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal dan Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi dalam Skandal Jiwasraya, Analisis Penyebab Kerugian Negara, dan Implikasi Tata Kelola Perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendrik Elian dengan NIM 2024-50365 dan saya akan membahas Bab 1, Pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Dan akibatnya,
Perusahaan ini mengalami kerugian itu bukan hanya secara finansial, tetapi juga kerugian yang berdampak langsung kepada keresahan para pemegang saham. Jadi besarnya kerugian yang terjadi pada perusahaan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana Jiwasraya itu melakukan pengendalian internal atau internal control. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme kontrol perusahaan yang seharusnya mereka mampu mencegah penyelewengan dan pengambilan keputusan yang salah. Jadi kelemahan struktur pengendalian internal yang tidak mampu mendeteksi penyimpangan investasi sejak dini menjadi faktor utama dalam membesarnya skandal ini. Pengendalian internal seharusnya menjadi sistem pertahanan yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar batas risiko yang ditetapkan. Produk JS Saving Plan yang ditawarkan dengan imbal hasil tinggi menjadi salah satu pemicu ketidakseimbangan kas, sementara praktik window dressing pada laporan keuangan menyebabkan kondisi perusahaan tampak sehat secara administratif, padahal sebenarnya itu mereka sedang dalam ancaman kebangkrutan. Nah, sistem informasi akuntansi telah menjadi instrumen strategis dalam proses pelaporan dan pengendalian keuangan modern. Namun efektivitas sistem informasi sangat bergantung pada keandalan data dan mekanisme pengendalian internal yang melingkupinya. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa peran SIA itu hanya menjadi sebagai alat perencanaan yang pasif. Dan dalam kata lain itu peran SIA itu masih pasif di Jiwasraya. Dan keberadaan teknologi informasi yang canggih dapat menjadikan sistem informasi sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan. Namun, Jiwasraya itu menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi akuntansi itu tidak menjamin akurasi dan integrasi jika tidak didukung oleh kontrol yang memadai. Dan selama bertahun-tahun, Jiwasraya ini melakukan praktik investasi yang menyimpang dan merekayasa laporan keuangan melalui skema yang nampak legal namun penuh manipulasi. Ketiadaan fitur pengendalian otomatis, audit rate digital, dan integrasi data antar unit menjadikan sistem informasi hanya berfungsi sebagai wadah pencatatan, bukan sebagai instrumen mencegah fraud. Nah, kondisi itu semakin buruk apabila sistem informasi tidak dapat mendeteksi terjadinya fraud dan kejanggalan dalam transaksi. Audit internal yang seharusnya berperan sebagai pihak independen dalam mendeteksi potensi fraud justru gagal mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Jadi, SIA Jiwasraya ini kurang terintegrasi antar unit operasional dan pelaporan investasi. Nah, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa internal control dan sistem informasi akuntansi itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi fondasi yang paling penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta keandalan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini, perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berdampak langsung terhadap corporate governance karena corporate governance itu bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan transparansi perusahaan, menjaga reputasi, dan menjaga kepentingan publik. Skandal Jiwasraya mengemuka sebagai bukti nyata rapuhnya tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN, khususnya pada sektor asuransi yang mengelola aset masyarakat dalam jumlah besar. Hal ini terjadi karena banyak celah yang terbuka untuk praktik curang dan rekayasa laporan keuangan. Kelemahan tersebut itu menunjukkan bahwa persoalan Jiwasraya bukan semata-mata kesalahan teknis, melainkan kejanggalan struktural dalam menjamin disiplin tata kelola perusahaan. Ketidakterpaduan sistem informasi akuntansi, lemahnya pengawasan manajemen, dan absennya sistem deteksi dini risiko merupakan indikator bahwa regulasi dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi pada skandal Jiwasraya menjadi penting dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan,
memahami bagaimana kelemahan tersebut berkontribusi pada kerugian negara, serta merumuskan implikasi dan pembelajaran bagi tata kelola perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami, penulis, menyusun laporan dengan judul Evaluasi Pengendalian Internal dan Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi dalam Skandal Jiwasraya, Analisis Penyebab Kerugian Negara dan Implikasi Tata Kelola Perusahaan. Jadi kami telah menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai batasan dalam pembahasan bab ini. Beberapa rumusan masalah tersebut adalah: yang pertama, apa kelemahan pengendalian internal atau internal control yang berkontribusi pada terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya. 2. Bagaimana kelemahan sistem informasi akuntansi dalam menyebabkan terjadinya fraud dan manipulasi laporan keuangan. 3. Bagaimana pengaruh skandal terhadap tata kelola perusahaan atau corporate governance. 4. Apa rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh PT Jiwasraya untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan transparansi dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, maka tujuan yang ingin kami capai dalam menulis makalah ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan kelemahan pengendalian internal atau internal control yang berkontribusi pada terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya. Kedua, mendeskripsikan kelemahan sistem informasi akuntansi dalam menyebabkan terjadinya fraud dan manipulasi laporan keuangan. Ketiga, mendeskripsikan pengaruh skandal terhadap tata kelola perusahaan atau corporate governance. Yang keempat, mendeskripsikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh PT Jiwasraya untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan transparansi dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah manfaat, di mana manfaat ini saya bagi menjadi 3, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat sosial. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Jadi makalah ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah mengenai pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, serta tata kelola perusahaan dalam konteks perusahaan jasa keuangan milik negara. Selain itu juga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji peran mekanisme pengawasan, integrasi sistem informasi, dan efektivitas tata kelola dalam mencegah skandal keuangan di masa mendatang. Dengan adanya makalah ini, diharapkan pembaca itu dapat menambah wawasan tentang hal-hal yang membuka peluang terjadinya fraud dan cara mengatasinya. Kedua, manfaat praktis. Jadi makalah ini memberikan manfaat bagi perusahaan, khususnya PT Jiwasraya dan entitas asuransi lainnya, dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi yang dimilikinya. Temuan makalah ini dapat digunakan sebagai dasar memperbaiki proses pengawasan, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, dan memperkuat integrasi sistem informasi agar mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi auditor, regulator, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau pedoman-pedoman yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya fraud dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Yang ketiga, manfaat sosial. Nah, laporan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, terutama bagi perusahaan yang mengelola dana publik seperti BUMN dan sektor keuangan lainnya. Nah, dengan memahami akar masalah yang terjadi pada skandal Jiwasraya, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai kinerja lembaga keuangan dan menuntut transparansi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, penelitian ini berpotensi mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi apabila rekomendasi yang dihasilkan mampu mengurangi risiko penyimpangan dan memperbaiki mekanisme pengawasan. Pada akhirnya, manfaat sosial ini tercermin dalam terjadinya ekosistem keuangan yang lebih stabil,
aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jason Morinho. Terima kasih Saudara Edric atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Jason Morinho dengan NIM 2024-50168 akan melanjutkan pembahasan pada bagian landasan teori. 2.1 Pengendalian internal. 2.1.1 Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang diterapkan seluruh bagian organisasi untuk memastikan tujuan tercapai melalui operasi yang efisien, laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Awalnya, pengendalian internal hanya berfungsi mencegah kesalahan ataupun kecurangan, namun kemudian berkembang menjadi sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Perannya diperkuat oleh kerangka COSO, yang menjadikan pengendalian internal sebagai fondasi tata kelola berbasis integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. 2.1.2 Komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal menurut COSO atau COSO terdiri dari 5 elemen yang saling mendukung dalam menjaga keandalan sistem pengendalian dan efektivitas sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian sebagai fondasi kontrol yang mencerminkan integritas, etika, dan struktur organisasi dalam menjalankan aturan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah penilaian risiko, proses mengidentifikasi dan menganalisis ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko dari teknologi, kesalahan, dan kecurangan. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur seperti otorisasi, pemisahan tugas, pembatasan akses, dan pemeriksaan independen untuk mencegah dan mendeteksi adanya penyimpangan. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi, memastikan data akurat, relevan, dan tepat waktu melalui sistem informasi akuntansi untuk mendukung pelaporan dan keputusan. Dan yang terakhir dan nomor 5 itu adalah pemantauan, evaluasi berkelanjutan melalui audit atau supervisi, guna memastikan kontrol berjalan efektif dan diperbaiki jika diperlukan. 2.1.3 Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian. Ada 7 faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian. Yang pertama adalah kompetensi dan intervensi audit internal. Auditor yang ahli dan bebas intervensi mampu menilai kelemahan kontrol secara objektif, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diandalkan. Yang kedua adalah dukungan manajemen dan kepemimpinan. Komitmen manajemen terhadap etika, transparansi, dan kepatuhan menciptakan budaya kontrol sehingga prosedur dijalankan bukan hanya sebagai formalitas saja. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi dan teknologi. Kontrol yang efektif membutuhkan sistem berbasis teknologi informasi dengan fitur otomatisasi, pembatasan akses, dan audit trail untuk mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi. Nomor 4 yaitu audit dan pemantauan berkala. Pemeriksaan rutin internal maupun eksternal memastikan kelemahan terdeteksi lebih awal dan mendorong perbaikan sebelum menjadi masalah yang signifikan. Yang kelima, budaya organisasi dan kepatuhan etika. Lingkungan kerja yang menjunjung integritas dan akuntabilitas membuat seluruh anggota mematuhi prosedur secara konsisten. Selanjutnya, pada nomor 6, komunikasi dan dokumentasi informasi. Penyampaian kebijakan yang jelas dan dokumentasi yang lengkap mendukung transparansi, pertanggungjawaban, serta keberhasilan evaluasi kontrol. Dan yang terakhir di nomor 7, ada perbaikan keberlanjutan dan adaptasi perubahan. Organisasi harus terus meninjau dan memperbarui kontrol agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan risiko bisnis. 2.1.4 Risiko kelemahan pengendalian internal. Risiko kelemahan pengendalian internal timbul ketika sistem kontrol tidak berjalan secara efektif, sehingga informasi menjadi tidak akurat, aset tidak terlindungi, dan peluang fraud meningkat. Risiko ini dapat berdampak pada kerugian operasional serta menurunkan kepercayaan terhadap organisasi, meliputi yang pertama, kesalahan pencatatan dan pemrosesan akibat lemahnya verifikasi sehingga data tidak akurat dan menyesatkan keputusan. Yang kedua, akses dan pengamanan lemah. Kurangnya pembatasan akses memungkinkan penyalahgunaan aset atau data.
Yang ketiga adalah override management. Manajemen dapat melewati prosedur sehingga kontrol kehilangan fungsinya. Di nomor 4 adalah kolusi antar pegawai. Kerjasama untuk memanipulasi kontrol sehingga penyimpangan sulit untuk terdeteksi. Nomor 5 dan terakhir adalah pemantauan tidak memadai. Kontrol tidak diperbarui sehingga tidak relevan menghadapi perubahan dan menimbulkan celah risiko. Lanjut ke bagian 2.2, Sistem Informasi Akuntansi. 2.2.1, Definisi Sistem Informasi Akuntansi. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis. Sistem ini memastikan data keuangan diolah secara terstruktur sehingga dapat digunakan untuk pelaporan dan evaluasi kinerja perusahaan. SIA tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga untuk mendukung operasional, pengendalian, pelaporan, dan pengambilan keputusan manajerial. Dengan perkembangan teknologi seperti ERP dan analitik data, SIA kini menjadi alat strategis yang membantu organisasi meningkatkan efisiensi serta menciptakan nilai dalam bisnis. 2.2.2 Komponen SIA dalam perusahaan modern. Terdapat 6 komponen dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah people atau sumber daya manusia, individu yang mengoperasikan dan mengawasi sistem informasi akuntansi seperti akuntan, auditor, analisis sistem, IT support, hingga manajemen. Mereka menentukan bagaimana sistem dijalankan dan memastikan informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah procedures and instructions. Prosedur pencatatan, pemrosesan, validasi, dan pelaporan transaksi yang mengatur bagaimana data diperlakukan, baik secara manual maupun terkomputerisasi, sehingga setiap transaksi tercatat konsisten dan dapat ditelusuri. Yang ketiga adalah data, merupakan informasi dasar yang harus dikumpulkan dan diproses, seperti transaksi penjualan, pembelian, aset, piutang, persediaan, hingga data pelanggan dan pemasok. Data menjadi bahan baku yang diolah menjadi informasi akuntansi. Yang keempat adalah software, perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi, termasuk sistem ERP seperti SAP, Oracle, QuickBooks, Xero, dan aplikasi cloud modern. Software menentukan kecepatan, keakuratan, dan fungsi analitik dalam sistem informasi akuntansi. Yang kelima adalah IT infrastruktur, teknologi pendukung seperti hardware, jaringan, server, database, serta perangkat komunikasi yang memungkinkan sistem berjalan otomatis, terintegrasi, dan cepat dalam memproses data. Dan yang terakhir di nomor 6 adalah internal control and security, mekanisme untuk menjaga keandalan data atau kecurangan melalui kontrol akses, pemisahan tugas, otorisasi transaksi, enkripsi data, dan audit trail. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aisyah. Terima kasih kepada Saudara Jason atas penjelasannya. Selanjutnya saya Aisyah Deliana dengan NIM 2024500124 yang akan menjelaskan pembahasan berikutnya. Selanjutnya pembahasan mengenai fungsi sistem informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, dalam sistem informasi akuntansi itu memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial dan operasional. Berdasarkan buku Romney dan Steinbart, itu menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi yang relevan untuk membantu pengelolaan perusahaan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan dan andal. Jadi keputusan yang baik itu memerlukan informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan relevan. Sistem informasi akuntansi menyediakan data keuangan dan non-keuangan yang telah diproses menjadi informasi seperti laporan keuangan, laporan biaya produksi, analisis penjualan, hingga informasi aktivitas pelanggan.
Yang kedua, mendukung pengendalian internal. Jadi, sistem informasi akuntansi ini tuh membantu manajemen dalam mengawasi operasional perusahaan melalui pengendalian internal. Dengan adanya audit trail, otorasi transaksi, dan sistem keamanan, sistem informasi akuntansi ini tuh akan mengurangi resiko kecurangan, kesalahan pencatatan, dan kebocoran data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses operasional. Jadi, sistem informasi akuntansi ini tuh mempermudah pencatatan transaksi secara otomatis dan terintegrasi. Hal ini mempercepat proses pemantauan persediaan, penagihan piutang, pembayaran utang, serta pencatatan transaksi harian lainnya. Efisiensi operasional ini mendukung keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, masuk ke pembahasan 2.3, yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance. 2.3.1 Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance ini tuh dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, struktur, dan proses yang digunakan untuk mengerahkan dan mengendalikan perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai, kepentingan para pemangku kepentingan terlindungi, dan aktivitas bisnis yang berjalan secara etis. OECD mendefinisikan corporate governance sebagai kerangka yang membangun lingkungan, kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis. Dan Steinbart menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik itu membutuhkan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu, yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dan didukung oleh pengendalian internal yang memadai. Sistem informasi akuntansi tidak hanya menjadi alat pencatat transaksi, tetapi juga bagian dari infrastruktur tata kelola yang memungkinkan manajemen dan Dewan Pengawas memantau kinerja, menilai resiko, dan mengidentifikasi potensi kecurangan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan dalam penelitian ini tuh dipahami sebagai kerangka, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan yang bekerja bersama dengan pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi untuk mencegah penyimpangan, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, bagian 2.3.2, prinsip-prinsip corporate governance. Jadi berbagai lembaga, internasional dan nasional, itu pada dasarnya merumuskan prinsip-prinsip corporate governance yang serupa. Nah, prinsip inti yang paling sering digunakan itu berupa yang pertama, transparansi. Jadi transparansi ini tuh mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi yang material, relevan, dan dapat dipercaya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi keuangan dan non-keuangan tuh harus disajikan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu. Dan dalam konteks sistem informasi akuntansi, transparansi ini tuh menuntut adanya sistem yang mampu menghasilkan laporan keuangan dan laporan manajerial yang bebas dari manipulasi. Skandal Jiwasraya menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip ini melalui rekayasa laporan keuangan dan pengungkapan yang menyesatkan terkait kinerja investasi. Yang kedua, akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini tuh berarti bahwa Dewan Komisaris dan direksi itu mempunyai tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur tata kelola harus menjelaskan dengan jelas garis kewenangan, pembagian tugas, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Kelemahan dalam pengawasan di Jiwasraya termasuk lemahnya peran pengawas dan komite itu terkait dalam menguji kelayakan produk dan portofolio investasi. Dan ini tuh menunjukkan kegagalan dalam prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, responsibilitas. Jadi responsibilitas ini tuh merujuk pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, standar profesional, serta norma etika dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, perusahaan juga harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik bisnisnya ini tuh sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pada kasus Jiwasraya, pelanggaran terhadap ketentuan investasi, praktik penetapan cadangan teknis, serta penyimpangan dari prinsip kehati-hatian itu menggambarkan kegagalan responsibilitas manajemen dan organ pengawasan. Lalu yang keempat yaitu keadilan. Jadi prinsip keadilan itu mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan itu secara adil dan setara, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, nasabah, dan kreditur. Dalam konteks Jiwasraya, kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan kerugian besar yang dialami nasabah menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip
keadilan, karena kepentingan nasabah itu jadi tidak terlindungi secara memadai akibat keputusan manajemen dan pengawasan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir yaitu independensi. Jadi independensi ini tuh menekankan kepentingan organ perusahaan, terutama Dewan Komisaris, Komite Audit, dan auditor eksternal untuk bersikap objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Seluruh prinsip ini jika diimplementasikan secara konsisten dan dibantu oleh sistem informasi akuntansi serta pengendalian internal yang kuat, akan membentuk kerangka tata kelola yang mampu meminimalkan risiko fraud, manipulasi laporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang merugikan negara maupun pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya 2.3.3 yaitu peran governance dalam mengendalikan risiko korporasi. Jadi dalam lingkungan bisnis modern yang semakin kompleks, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko itu merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Corporate governance menyediakan kerangka kelembagaan dan mekanisme pengawasan, sedangkan manajemen risiko itu menyediakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi perusahaan. Secara konseptual, peran governance dalam mengendalikan risiko korporasi dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut ini. Yang pertama, menetapkan struktur dan tanggung jawab manajemen risiko. Jadi tata kelola perusahaan yang baik itu memastikan adanya struktur organisasi yang jelas untuk pengelolaan risiko. Misalnya, melalui pembentukan komite manajemen risiko, unit manajemen risiko, dan peran aktif Dewan Komisaris dalam mengawasi profil risiko perusahaan. Yang kedua, mendorong efektivitas pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Jadi, governance yang efektif itu mensyaratkan adanya lingkungan pengendalian yang kuat, termasuk budaya kepatuhan, integritas manajemen, serta dukungan terhadap sistem informasi akuntansi yang andal. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas risiko. Jadi tata kelola perusahaan itu menuntut perusahaan untuk secara terbuka mengungkapkan profil risiko, kebijakan manajemen risiko, dan juga dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah, pengungkapan risiko yang memadai ini itu meningkatkan akuntabilitas manajemen dan membantu pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan keuangan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Lalu yang keempat yaitu mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud. Nah, jadi governance yang kuat itu didukung oleh fungsi audit internal dan eksternal yang independen, yang berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Jadi skandal Jiwasraya itu memberikan contoh konkret bahwa kegagalan governance dan pengendalian risiko di satu perusahaan asuransi BUMN dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan kredibilitas institusi negara. Nah, corporate governance yang kuat diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus serupa melalui penguatan peran Dewan Komisaris, Komite Audit, fungsi pengawasan pemerintah, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi transparan dan dapat diaudit. Lanjut ke pembahasan 2.3.4 yaitu kegagalan governance dalam industri jasa keuangan. Jadi, kegagalan governance dalam industri jasa keuangan itu dapat memicu dampak signifikan terhadap stabilitas perusahaan dan kepercayaan publik. Kegagalan governance dalam sektor jasa keuangan memiliki keterkaitan erat dengan munculnya skandal keuangan, penurunan kualitas pelaporan, dan kerugian yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Jika nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas diabaikan, maka organisasi akan kehilangan fungsi filtrasi risiko yang seharusnya mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, kegagalan governance tidak hanya menjadi persoalan internal suatu perusahaan, tetapi juga ancaman yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengganggu integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, bagian 2.3.5 yaitu hubungan sistem informasi akuntansi, governance, dan pengendalian internal. Jadi, sistem informasi akuntansi, governance, dan pengendalian internal itu merupakan 3 pilar utama yang saling terintegrasi dalam membangun tata kelola perusahaan yang efektif. Sistem informasi akuntansi berperan sebagai sistem pengolah data yang menghasilkan informasi akurat untuk manajemen. Governance
memastikan informasi tersebut dipakai dalam pengambilan keputusan yang transparan. Dan pengendalian internal berfungsi menjaga keandalan proses, mencegah penyimpangan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Keterhubungan antara sistem informasi akuntansi, governance, dan pengendalian internal menciptakan rantai kontrol yang memastikan setiap keputusan organisasi diambil berdasarkan informasi yang tepat, dapat diverifikasi, dan bebas dari penyimpangan. Dan dari sinergi ketiga elemen tersebut dapat menghasilkan lingkungan organisasi yang stabil, transparan, dan mampu mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada saudara Vincentius, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya saya Vincentius Tanusai dengan NIM 2024-50152 akan memasuki bab selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai pembahasan. Di subbab pertama 3.1 kita akan membahas mengenai skandal Jiwasraya. Masuk pada poin pertama, kronologi dan latar belakang kasus Jiwasraya. Skandal Jiwasraya ini berawal dari tata kelola perusahaan yang lemah, terus diikuti dengan keputusan investasi yang berisiko tinggi. Kemudian laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sejak 2010, arus kas perusahaan sebenarnya sudah memburuk. Namun, bukannya diperbaiki, Jiwasraya justru terus menjual produk dengan imbal hasil tinggi untuk menutupi kekurangan dana. Situasi semakin memburuk pada tahun 2018 hingga 2019. Jiwasraya gagal membayar klaim JSL Fit, dan pada titik itu terbongkar bahwa nilai aset perusahaan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban kepada nasabah. Inilah yang kemudian menjadi puncak krisis dan memicu investigasi besar-besaran pada Jiwasraya. Nah, secara keseluruhan, kasus Jiwasraya ini menunjukkan kombinasi kegagalan dalam manajemen, keputusan investasi, dan pengawasan. Lanjut pada poin 3.1.2 mengenai produk GS Saving Plan sebagai pemicu ketidakseimbangan arus kas. GS Saving Plan menjadi salah satu pemicu utama krisis Jiwasraya karena produk ini menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi antara 9 hingga 13% per tahun, sehingga penjualannya melonjak. Namun, ada masalah besar. Saving Plan ini bersifat jangka pendek, sementara investasi Jiwasraya justru ditempatkan pada instrumen jangka panjang yang beresiko tinggi. Ketidaksesuaian ini membuat arus kas perusahaan tidak seimbang. Premi dari nasabah baru dipakai untuk membayar klaim nasabah lama, hingga membentuk pola yang mirip skema Ponzi. Ketika penjualan saving plan mulai turun dan nilai aset merosot, Jiwasraya tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, yang akhirnya memicu krisis likuiditas yang kemudian meledak menjadi skandal besar. Selanjutnya 3.1.3 mengenai pola investasi berisiko tinggi dan penyimpangan kebijakan. Pada poin ini, Jiwasraya menempatkan dana nasabah pada saham gorengan dan reksadana berkualitas rendah yang seringkali melalui kerjasama yang tidak transparan dengan manajer investasi. Investasinya juga terlalu terpusat pada sedikit saham, batas risiko diabaikan, dan keputusan lebih fokus mengejar keuntungan cepat. Pola ini menunjukkan adanya moral hazard dalam pengelolaan dana perusahaan. Ketika harga saham berisiko jatuh, nilai porto Jiwasraya ikut anjlok. Pada saat yang sama juga, perusahaan tetap harus membayar imbal hasil tinggi dari produk saving plan, dan juga ada kombinasi penurunan aset dari tingginya kewajiban yang akhirnya menekan likuiditas dan membuat solvabilitas Jiwasraya ambruk. Selanjutnya di poin 3.1.4 mengenai dampak kerugian terhadap APBN dan kepercayaan publik. Skandal Jiwasraya ini memberikan dampak besar bagi negara dan industri keuangan. Pemerintah terpaksa menyediakan dana APBN melalui PMN untuk melindungi pemegang polis, sehingga anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk sektor lain, ikut terdampak. Kasus ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, terutama untuk produk berunsur investasi seperti saving plan dan unit link. Reputasi perusahaan asuransi BUMN menurun dan persepsi risiko masyarakat semakin meningkat. Kemudian selain itu,
Skandal ini juga mendorong tuntutan agar OJK memperkuat pengawasannya. Secara keseluruhan, kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas dan kepercayaan sektor keuangan nasional. Oke, kita masuk ke subbab 2 mengenai evaluasi pengendalian internal. Poin 3.2.1 mengenai ketiadaan mekanisme pengawasan independen. Di poin ini kita akan membahas mengenai Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Internal Audit yang tidak menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Mereka tidak kritis sehingga mengurangi pemahaman mereka mengenai resiko investasi dan hanya bekerja secara administratif. Tidak ada audit investigatif dan tidak ada sistem whistleblowing dan tidak ada early warning system yang bisa mendeteksi penyimpangan dari awal atau sejak awal. Akibat dari lemahnya pengawasan ini, manajemen memiliki ruang bebas untuk mengambil keputusan yang sangat beresiko. Masalah-masalah kecil yang seharusnya bisa diperbaiki dari awal akhirnya dibiarkan dan menumpuk, akhirnya berkembang menjadi skandal besar yang berlangsung selama bertahun-tahun yang akhirnya terbongkar. Poin 3.2 mengenai lemahnya prosedur manajemen resiko. Manajemen resiko di Jiwasraya ini tidak berjalan efektif karena hanya bersifat administratif dan tidak melakukan analisis yang mendalam. Risk appetite perusahaan tidak diperbarui dan ada stress testing. Kemudian juga tidak ada analisis kecocokan antara aset dan liabilitas. Pemantauan risiko pun hanya bersifat reaktif, bukan preventif. Tanpa batasan risiko yang jelas, keputusan investasi menjadi spekulatif. Ketika kondisi pasar memburuk, Jiwasraya tidak memiliki strategi keluar atau rencana cadangan. Akibatnya kerugian yang seharusnya bisa dibatasi justru membesar dengan sangat cepat. Selanjutnya, poin 3.2.3 mengenai konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Beberapa keputusan investasi di Jiwasraya ini ternyata tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian, melainkan hanya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Ada hubungan dekat antara pejabat internal Jiwasraya dan juga manajer investasi tertentu, sehingga dana perusahaan ditempatkan pada reksadana dan saham yang berkinerja buruk. Padahal instrumen tersebut tidak memenuhi standar risiko perusahaan asuransi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa keputusan investasi berkemungkinan digerakkan oleh motif di luar kepentingan perusahaan. Lalu ada juga indikasi konflik kepentingan yang terlihat pada beberapa pola. Yang pertama ada penempatan dana dalam jumlah besar yang terfokus pada saham-saham gorengan yang sebenarnya tidak layak lolos kriteria risiko. Lalu yang kedua ada transaksi pump and dump, yaitu pengaturan harga saham secara artifisial untuk memberi kesan kinerja positif. Dan yang ketiga, adanya kolusi antara pejabat Jiwasraya dan pihak eksternal, sehingga transaksi dilakukan bukan demi keuntungan, melainkan untuk menguntungkan bukan demi keuntungan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pihak tertentu. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, ada minimnya keterbukaan informasi tentang portofolio investasi, bahkan internal perusahaan sendiri. Dari keseluruhan poin ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan memainkan peran besar dalam membentuk keputusan investasi yang merugikan Jiwasraya dan memperparah skandal yang terjadi. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nelve. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vincentius atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Nelvezu dengan NIM 2024-50158 akan melanjutkan penjelasan mengenai lemahnya sistem informasi akuntansi di Jiwasraya.
Kelemahan yang pertama bisa kita lihat dari audit real transaksi yang tidak memadai. Sistem di Jiwasraya tidak menyimpan jejak transaksi secara lengkap. Bisa kita lihat bahwa tidak ada informasi mengenai kapan transaksi dicatat, siapa yang mengubah data, maupun bukti otorisasi yang jelas. Bahkan beberapa transaksi juga dicatat secara tidak konsisten ataupun dipecah, sehingga aliran dana tidak dapat ditelusuri. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dan melemahkan pengendalian internal. Kelemahan berikutnya adalah tidak ada validasi otomatis investasi. Jadi, sistem di Jiwasraya ini itu tidak memiliki mekanisme otomatis untuk memeriksa kelayakan instrumen investasi. Jadi di sana itu tidak ada peringatan ketika suatu instrumen itu mulai melampaui batas risiko, ketika likuiditasnya rendah, ataupun tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Akibatnya, aset berisiko tinggi ini itu tetap dapat diperjualbelikan karena hanya berdasarkan penilaian manual bukan berdasarkan sistem. Dan ini itu malah meningkatkan peluang kesalahan dan juga resiko kerugian itu menjadi jauh lebih besar. Nah, ketiadaan fungsi ini itu membuat proses investasi berjalan tanpa kontrol yang memadai. Kelemahan berikutnya adalah ketergantungan pada laporan manual yang rentan manipulasi. Jadi di Jiwasraya ini itu masih menggunakan pencatatan dan pelaporan investasi secara manual. Jadi mereka itu hanya mencatat melalui spreadsheet yang terpisah. Nah, tanpa sistem yang terintegrasi, informasi ini itu menjadi mudah salah, tidak konsisten, dan juga sulit diverifikasi. Kerentanan yang mungkin akan terjadi ini bisa kita lihat melalui yang pertama data disusun melalui spreadsheet manual. Ketika data disusun secara manual, maka kesalahan input ini akan sulit terdeteksi karena tanpa kontrol dari sistem. Lalu yang kedua ini itu adalah data antar unit ini tidak konsisten. Karena disusun secara manual, maka perbedaan ini itu baru akan terlihat saat akhir penyusunan laporan. Ketika awal ini tidak ada perbandingan dari sistem, maka akan sulit terdeteksi. Lalu yang ketiga ini itu adalah nilai aset tidak mengikuti harga pasar real. Nah, laporan ini itu dapat menyesatkan karena tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena di input manual, maka kita tidak tahu kebenarannya. Kita hanya melihat berdasarkan data yang di input ini. Lalu yang keempat ini adalah tidak ada jejak perubahan data. Nah, ini tuh malah pengawasan dan audit itu akan sulit dilakukan karena hanya melalui spreadsheet, tidak ada sistem yang menjaga agar data ini itu tidak bisa diotak-atik. Maka hal ini itu akan menyebabkan manipulasi data. Lalu yang terakhir itu adalah potensi manipulasi angka. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena tidak ada sistem yang mengawasi, maka data itu akan dapat diubah tanpa rekam jejak. Kelemahan yang terakhir ini itu adalah sistem pelaporan tidak mencerminkan resiko sebenarnya. Jadi sistem pelaporan di Jiwasraya ini itu hanya menampilkan nilai aset secara nominal. Mereka itu tidak memperlihatkan risiko portofolio secara menyeluruh. Nah, akibatnya laporan itu tidak dapat memperhitungkan kondisi pasar sehingga manajemen juga tidak memiliki informasi yang akurat untuk menilai exposure risiko. Nah, bentuk kelemahannya ini tuh bisa kita lihat dari yang pertama adalah tidak berbasis harga pasar. Jadi nilai aset ini itu tidak langsung diperbaharui mengikuti harga pasar yang berlaku karena tidak berdasarkan sistem. Apabila berdasarkan sistem, maka data ini itu bisa otomatis terupdate. Lalu yang kedua ini itu adalah tidak ada peringatan dini resiko. Nah, instrumen yang berisiko ini itu tetap terlihat normal karena tidak tersedia indikator volatilitas atau perubahan rating. Lalu yang ketiga adalah tidak menghubungkan aset dan kewajiban. Nah, profil resiko portofolio itu tidak memperhitungkan kewajiban jangka pendek sehingga mismatch ini itu tidak terdeteksi. Lalu yang terakhir ini itu adalah informasi pasar tidak terintegrasi. Nah, perubahan fundamental emiten ini tidak tercerminkan dalam laporan. Maka dari itu, seharusnya Jiwasraya ini itu harus menggunakan sistem yang sudah terintegrasi agar tidak terjadi kelemahan dan kesalahan yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi terhadap tata kelola perusahaan. Nah, yang pertama ini itu adalah penerapan prinsip governance yang tidak konsisten. Jadi, meskipun Jiwasraya memiliki pedoman tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, namun implementasinya ini itu tidak mencerminkan prinsip tersebut. Nah, ketika informasi pengawasannya tidak lengkap, maka informasi itu akan sulit untuk ditelusuri. Lalu proses investasi tidak dikendalikan secara independen. Maka ketika proses ini tidak ada kontrolnya, maka investasi itu akan masuk tanpa penilaian resiko.
Nah, yang terakhir ini itu adalah audit internal tidak dapat bekerja secara optimal. Ketika audit terhambat, maka akses data ini itu akan terbatas dan menghambat fungsi dari audit. Selanjutnya itu adalah menurunnya kredibilitas BUMN asuransi. Nah, penurunan kredibilitas Jiwasraya ini itu terjadi karena kelemahan tata kelola dan ketidakakuratan informasi akuntan investasi. Nah, ini itu malah berdampak pada kepercayaan publik. Nah, keterlambatan pembayaran manfaat, nilai portofolio yang tidak sesuai dengan kondisi pasar, serta laporan kerugian negara sebesar 16,81 triliun ini itu membuat nasabah itu menjadi meragukan keamanan dan pengelolaan dana mereka. Nah, situasi ini itu diperburuk oleh ketika pemberitaan media itu mulai menyoroti penggunaan instrumen berisiko tinggi dan ketidakjelasan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga banyak pemegang polis itu mulai menahan pembelian polis baru, mempertimbangkan penarikan dana di Jiwasraya, dan calon nasabah itu menjadi lebih berhati-hati dalam memilih asuransi yang mereka akan gunakan. Nah, dampaknya ini itu mulai meluas hingga hubungan Jiwasraya ini dengan mitra bisnis dan investornya itu mulai meninjau ulang kerjasama karena melihat peningkatan risiko dan ketidakpastian kinerja BUMN asuransi. Jadi kasus Jiwasraya ini itu malah banyak berdampak ke asuransi-asuransi lainnya, jadi malah merambat ke sektor asuransi. Jadi bisa kita lihat ketika sebelum adanya kasus Jiwasraya, Jiwasraya itu dianggap aman, stabil, nasabah itu percaya dananya akan dikelola dengan baik, minat pembelian polisnya juga tinggi, lalu mitra bisnis itu juga tidak ragu untuk bekerja sama. Namun ketika kasus ini itu mulai diberitakan dan informasinya itu ada di mana-mana, keterlambatan pembayarannya itu mulai terjadi. Ini tuh malah bikin si nasabah tuh mulai curiga, lalu nilai investasinya itu juga mulai tidak sesuai dengan kondisi pasar, dan nasabah itu mulai menunda pembelian dan menarik dana mereka. Dan yang terakhir itu adalah kerjasama oleh investor itu mulai ditinjau ulang dan persepsi resikonya itu mulai meningkat, sehingga mereka itu jadi curiga dan malah tidak mau berinvestasi lagi. Ini tuh malah makin merugikan Jiwasraya dan juga asuransi-asuransi lainnya. Selanjutnya ini adalah dampak sistematik terhadap industri keuangan nasional. Kalau tadi kita cuma membahas dari sisi asuransi, nah sekarang ini itu kita akan membahas dari industri keuangan nasional. Jadi kasus Jiwasraya ini itu tidak hanya menjadi masalah internal perusahaan, tapi juga memicu efek yang berantai di industri keuangan. Nah, karena lembaga keuangan ini itu saling terhubung satu sama lain, maka kegagalan mengelola risiko pada satu institusi ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang meluas ke sektor-sektor lain seperti yang aku sebutin tadi. Nah, bisa kita lihat yang pertama ini itu adalah ketika harga saham menjadi lebih sensitif, maka investor akan menghindari instrumen yang dengan risiko serupa. Lalu ketika sikap pelaku pasar berubah, maka manajer investasi itu akan meninjau ulang portofolio dan menerapkan penilaian risiko yang lebih ketat. Lalu pengawasan eksternal itu akan diperketat. Nah, regulator itu akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap praktik investasi dan juga pelaporan risiko. Lalu ketika kepercayaan publik mulai menurun, maka nasabah itu akan menahan pembelian polis, memindahkan dana mereka, dan bersifat lebih selektif terhadap produk asuransi. Nah, yang terakhir itu adalah intervensi pemerintah meningkat. Ketika terjadi kasus Jiwasraya, penataan ulang struktur Jiwasraya ini itu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dampaknya itu menjadi jauh lebih luas terhadap stabilitas industri keuangan. Nah, yang terakhir ini itu adalah dorongan terhadap reformasi, regulasi, dan penguatan pengawasan. Jadi, kasus Jiwasraya ini itu memicu dorongan reformasi pada sektor asuransi karena sistem pengendalian dan pelaporan sebelumnya itu tidak mampu untuk mendeteksi resiko. Nah, untuk mencegah penyimpangan serupa terjadi, nah sejumlah perubahan kebijakan dan pengawasan itu mulai diterapkan. Nah, diantaranya itu yang pertama itu adalah penegasan batas investasi. Jadi perusahaan itu harus lebih selektif menempatkan dana mereka, terutama pada instrumen yang berisiko tinggi. Lalu yang kedua itu adalah penguatan pengawasan internal. Jadi audit itu dilakukan secara lebih rutin dengan pemantauan risiko yang lebih jelas dan mekanisme kontrol yang berfungsi. Lalu yang terakhir itu adalah peningkatan transparansi dan akurasi informasi. Jadi laporan keuangan dan pelaporan risikonya itu harus mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya untuk dasar pengambilan keputusan yang lebih valid.
Nah, yang terakhir ini itu adalah dorongan terhadap reformasi, regulasi, dan penguatan pengawasan. Jadi, kasus Jiwasraya ini itu memicu dorongan reformasi pada sektor asuransi karena sistem pengendalian dan pelaporan sebelumnya itu tidak mampu untuk mendeteksi resiko. Nah, untuk mencegah penyimpangan serupa terjadi, sejumlah perubahan kebijakan dan pengawasan itu mulai diterapkan. Nah, diantaranya itu yang pertama itu adalah penegasan batas investasi. Jadi perusahaan itu harus lebih selektif menempatkan dana mereka, terutama pada instrumen yang berisiko tinggi. Lalu yang kedua itu adalah penguatan pengawasan internal. Jadi audit itu dilakukan secara lebih rutin dengan pemantauan risiko yang lebih jelas dan mekanisme kontrol yang berfungsi. Lalu yang terakhir itu adalah peningkatan transparansi dan akurasi informasi. Jadi laporan keuangan dan pelaporan risikonya itu harus mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya untuk dasar pengambilan keputusan yang lebih valid. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kason. Baik, terima kasih untuk Saudara Nelve atas penjelasannya. Selanjutnya, perkenalkan saya Kason dengan NIM 2024 50144 akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh PT Jiwasraya. Yang pertama adalah penguatan pengendalian internal, yang dimana permasalahan utama Jiwasraya terletak pada lemahnya pengendalian internal, sehingga praktik investasi berisiko dan manipulasi keuangan dapat terjadi tanpa terdeteksi. Nah, pengendalian internal ini perlu diperkuat melalui pengawasan yang independen, lalu adanya penerapan pemisahan tugas atau yang disebut segregation of duties, dan juga manajemen risiko perusahaan atau yang disebut Enterprise Risk Management atau disingkat ERM, serta fungsi audit internal yang lebih aktif dan investigatif. Semua upaya ini dilakukan dan didukung oleh budaya integritas dan juga kepatuhan yang didukung oleh budaya-budaya yang dimiliki organisasinya. Selanjutnya, yang kedua itu modernisasi dan integrasi sistem informasi akuntansi, yang dimana sistem akuntansi ini yang masih manual dan tidak terintegrasi menyebabkan data keuangan sulit diawasi dan mudah dimanipulasi oleh banyak orang. Dan juga Jiwasraya perlu menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis digital yang terintegrasi antar bagian atau antar departemen, yang juga dilengkapi oleh audit trail, validasi otomatis, serta dashboard real time, dan juga modernisasi sistem juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu, yang ketiga, ada penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance, yang dimana kasus Jiwasraya ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan juga peran dewan komisaris dan komite auditnya harus diperkuat agar pengawasan berjalan efektif dan tidak bersifat formalitas. Selain itu, transparansi laporan keuangan dan investasi perlu ditingkatkan, didukung oleh budaya dan etika sistem, yang dimana didukung oleh budaya etika dan sistem whistleblowing yang aman bagi seorang karyawan. Lalu, yang keempat adalah reformasi kebijakan dan proses investasi, yang dimana Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi, dan sebagai perusahaan asuransi, Jiwasraya harus menerapkan kebijakan investasi yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, yang dimana sebagai seorang perusahaan asuransi perlu menetapkan risk appetite yang sesuai.
lalu menerapkan analisis risiko dan likuiditas secara menyeluruh, serta memastikan keputusan investasi melalui komite investasi yang independen. Seluruh proses investasi harus terdokumentasi dan mudah diaudit. Lalu, yang kelima adalah peran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Regulator. Yang dimana pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar masalah dapat dideteksi sejak dini. Dan juga Dewan Komisaris dan Komite Audit juga bisa ataupun harus memiliki kompetensi di bidang keuangan dan risiko, serta berperan aktif dalam evaluasi laporan perusahaan yang dimana sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dan juga untuk regulator seperti OJK juga perlu memperketat pengawasan berbasis risiko demi melindungi kepentingan pemegang polis. Yang dimana dengan penguatan pengendalian internal, sistem informasi, tata kelola perusahaan, kebijakan investasi, serta fungsi pengawasan Jiwasraya diharapkan mampu bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah bagian penutup atau bab 4. Yang dimana yang pertama itu ada kesimpulan dari kelompok kami. Yang dimana skandal Jiwasraya menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan dapat membawa perusahaan asuransi negara ke kondisi krisis yang serius. Masalah utama muncul akibat kebijakan investasi berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta ketidaksesuaian arus produk JS Saving Plan dengan portofolio investasi jangka panjang. Yang dimana kondisi ini membuat sistem pembayaran klaim menjadi tidak berkelanjutan. Lalu, dengan lemahnya pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem informasi akuntansi yang masih manual, menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga keputusan manajemen menjadi tidak tepat, yang membuat dampak tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga pemerintah, dan juga bagi seluruh masyarakat dengan adanya penurunan kepercayaan publik ini. Oleh karena itu, kasus Jiwasraya menjadi pelajaran penting bahwa penguatan tata kelola, pengawasan, dan sistem perusahaan harus dijalankan secara konsisten untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Lalu, yang kedua, ada saran dari kelompok kami untuk perusahaan, komite, dan juga OJK. Yang pertama, ada saran bagi perusahaan, yang dimana perusahaan asuransi ataupun Jiwasraya perlu menerapkan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi. Penggunaan software dengan update trail, validasi otomatis transaksi investasi, serta integrasi data pasar secara real-time sangat penting untuk mengurangi risiko manipulasi data. Ketergantungan pada laporan manual atau spreadsheet sebaiknya dihindari karena terbukti menjadi celah besar dalam kasus Jiwasraya. Dengan sistem yang lebih modern, manajemen dapat mendeteksi potensi mismatch dalam aset dan liabilitas sejak dari sekarang maupun sampai masa depan, dan juga mengambil tindakan korektif lebih cepat. Lalu yang kedua, ada saran bagi komisaris dan komite audit, yang dimana mereka harus memiliki independensi dan kompetensi yang kuat. Khususnya dalam memahami risiko investasi, mereka perlu melakukan stress testing dan analisis aset dan liabilitas secara berkala, serta memperbarui risk appetite
sesuai dengan perubahan portofolio. Selain itu, whistleblowing system yang aman dan efektif harus dioptimalkan, dan pengawas internal harus berani bersikap kritis secara dan serta melakukan audit investigatif terhadap instrumen investasi yang mencurigakan tanpa tekanan dari manajemen. Lalu, yang ketiga adalah saran bagi OJK, yang dimana OJK perlu memperketat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, terutama dalam batasan investasi pada instrumen berisiko tinggi, dan juga transparansi portofolio investasi harus ditingkatkan agar dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, reformasi tata kelola BUMN perlu didukung dengan sanksi tegas terhadap konflik kepentingan serta peningkatan kompetensi pengawas dan auditor. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan juga menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Jadi, itu saja presentasi yang ingin kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.